Pekabaran kita sahabat hari ini berjudul, Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Aku di sini adalah Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Indonesia disebutkan firman Kristus, tetapi dalam versi King James dikatakan firman Allah. Jadi firman Kristus dan firman Allah sebenarnya sama, karena Allah berfirman melalui anaknya. Namun bagaimana firman Allah dapat didengar jika tidak dikabarkan? Karenanya dalam ayat 13 dan 14 Paulus menuliskan, Roma 10 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan jika saudara baca ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ada beberapa jenjang untuk dapat kita kabarkan sesuatu atau untuk orang dapat mendengar akan firman Allah, sehingga iman itu pun timbul. Kita perlu kabarkan dan untuk itu kita perlu kirim utusan. Itu sebabnya di bulan Juni ini merupakan bulan penginjilan. Kita keluar untuk menginjil, mengabarkan pemberitaan tentang firman Allah, agar orang dengar dan iman timbul dalam hidup mereka. Nah, kepada kita, pekabaran firman Kristus telah diberitakan. Kita telah mendengarnya dan menerima, khususnya tentang pengenalan akan Allah Bapa dan anaknya, serta menerima rohnya Bapa melalui anak yang disebut Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Namun ada yang berkata bahwa Roh Kristus masih jauh. Ingat kembali renungan pagi tanggal 1 Juni. Dalam Jesus Name Above All Names, halaman 164, paragraf 2. Ada pekerjaan yang harus dilakukan semua orang untuk membuka pintu hati kepada tamu sorgawi. Tuhan yang mulia, yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri, meminta izin masuk. Jika demikian, Tuhan dekat atau jauh? Tuhan itu dekat, Yesus dekat, Dia sedang mengetuk pintu hati, Dia tidak jauh. Namun seringkali kita tidak menyambut Dia masuk. Keduniawian tidak mendorong kita untuk membuka lebar-lebar pintu hati ketika Dia yang sedang mencari pintu masuk. Jadi yang jauh sebenarnya bukan Yesus, tapi kita. Selanjutnya dikatakan, ada yang membuka pintunya sedikit dan membiarkan sedikit cahaya dari hadiratnya masuk. Nah, jika dikatakan cahaya atau terang hadirat Yesus atau hadirat Allah, itu adalah rohnya. Jadi ada yang hanya buka sedikit untuk terima rohnya Yesus sedikit. Namun mereka tidak menyambut Dia dengan hangat. Tidak ada tempat bagi Yesus. Tempat yang seharusnya disediakan baginya ditempati oleh hal-hal lain. Jadi yang jauh bukan Yesus, bukan roh Yesus yang jauh, diri kita yang bikin jauh. Dia memohon dan untuk sesaat mereka merasa ingin mendengar dan membuka pintu, namun kecenderungan ini pun hilang dan mereka gagal mendapatkan persekutuan dengan tamu sorgawi yang merupakan hak istimewa mereka. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Roh Kristus tidak jauh. Kita yang menjauh dan tidak mau buka pintu. Dan kalaupun ada yang mau buka pintu, dia hanya buka berapa? Sedikit saja.
Ingat Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, kalau pintunya hanya dibuka sedikit, maka hanya sedikit roh Kristus yang masuk. Apakah dapat kita sebut hal itu karena kurang iman? Sudah tentu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-muridnya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Sebab para muridnya yang sudah hidup bersama Yesus mendengar pekabaran firman Allah langsung dari Sang Anak, masih juga kurang iman. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para muridnya, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sewaktu Yesus berada di gunung pemuliaan bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 9 murid lainnya berada di lembah gunung. Lalu ada seorang bapak yang bawa anaknya yang sakit, ya, karena kerasukan setan. Sang bapak minta tolong kepada para murid tersebut, yang 9 ini yang di bawah lembah gunung, untuk usir setan dari anaknya. Tetapi mereka tidak bisa. Waktu Yesus turun, sang bapak pergi kepada Yesus dan minta tolong kepada Yesus untuk sembuhkan anaknya, sebab murid-muridnya tidak bisa sembuhkan. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan waktu mereka sudah sendirian, artinya hanya Yesus dan para murid, murid-murid yang kena tegur oleh Yesus ini bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat usir setan itu? Lalu ayat inilah jawaban Yesus, bahwa mereka kurang percaya. Seandainya mereka punya iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka. Tetapi Alkitab berkata dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Banyak dari umat-umat Allah yang memahami bahwa maksud dari ayat ini, yaitu berdoa dan berpuasa, adalah karena setan yang mau diusir adalah setan tingkat tinggi, lain dari biasanya. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah si jahat yang dalam diri para murid itu, yaitu ketidakpercayaan mereka, kekurang percayaan mereka, hanya dapat disembuhkan dengan doa dan puasa. Kenapa perlu berdoa? Karena melalui doa kita menempatkan diri kita dalam Allah, di mana iman kita dapat bertumbuh. Hubungan kita dengan Allah bertumbuh, dipulihkan. Ingat, Yesus hanya bawa 3 yang naik ke gunung pemuliaan, sementara yang 9 tinggal di lembah. Nah, pernahkah kita pikir apa yang dipikirkan oleh yang 9? Kita tidak tahu apa yang mereka pikir, tetapi dari buahnya dapat kita ketahui. Lukas 9 ayat 46 berkata, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Peristiwa ini atau tulisan ini terjadi setelah Yesus turun dari gunung pemuliaan dan setelah menyembuhkan anak yang kerasukan setan tadi. Dan jika saudara baca ayat 47, di sana dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Inilah kondisi para murid, selalu ingin menjadi yang terbesar dari yang lain. Dengan hanya membawa 3 dari 12,
Apa yang dipikir oleh yang 9? Oh, Yesus lebih mengasihi mereka sepertinya. Dan nanti mereka jadi lebih terbesar daripada kami. Inilah yang berkecamuk sehingga buahnya kelihatan. Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka menjadi kurang percaya oleh karena pola pikir yang seperti itu. Hubungan mereka dengan Allah dan Kristus rusak dan lumpuh. Mereka tidak berhasil dalam mengusir setan. Saat orang datang kepada mereka meminta bantuan, meminta kesembuhan, mereka tidak bisa. Sebab yang dalam pikiran mereka adalah siapakah yang terbesar. Terjadi kecamuk antara yang 3 dengan yang 9. Itulah sebabnya perlu bagi mereka untuk berdoa dan berpuasa. Oleh karena itu dalam pertumbuhan iman, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga berdoa. Ingat tadi, iman timbul oleh pendengaran, tetapi tidak cukup mendengar, kita perlu berdoa. Steps to Christ halaman 97 paragraf 2 berkata, ketekunan dalam berdoa telah dijadikan syarat penerimaan. Kita harus selalu berdoa jika kita ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Para murid saat menghadapi godaan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, seharusnya masuk dalam ketekunan berdoa. Tetapi tidak. Pemikiran siapa yang terbesar berkecamuk dalam diri dan akhirnya kurang percaya nyata dalam hidup mereka. Pemikiran siapa yang terbesar hanyalah contoh kecil dari keduniawian yang merasuk dalam kehidupan kita manusia. Ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan kita kurang percaya. Masing-masing tahu apa itu dalam dirinya. Dan saat orang datang kepada kita untuk minta tolong, khususnya dalam kesembuhan rohani, kita tidak bisa bantu. Karena banyak dalam hal hidup kita yang membuat kita lemah iman dan kurang percaya. Padahal kita sudah terima pendengaran akan firman Allah yang seharusnya iman sudah timbul dalam hidup kita. Tapi lemah kembali karena hal-hal duniawi. Sehingga kita tidak bisa tolong orang yang membutuhkan. Perhatikan Matius 17 ayat 14 sampai 16. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sang Bapa tidak berkata, aku sudah tanyakan kepada para muridmu untuk dapat bertemu dengan engkau. Tidak. Si Bapa juga tidak meminta untuk tolong sampaikan kepada engkau supaya engkau bantu anakku. Tidak. Si Bapa juga tidak meminta para murid untuk bawa dia kepada Yesus. Tidak. Sang Bapa minta kepada para murid untuk sembuhkan anaknya. Tapi mereka tidak bisa. Sang Bapa percaya murid-murid Yesus bisa bantu, tapi malah para murid itu kurang percaya. Saudaraku dalam Tuhan, ada orang-orang yang datang kepada masing-masing kita dengan segala pergumulan mereka. Adakah hal-hal duniawi membuat kita jadi kurang percaya dan tidak dapat menolong mereka? Jika ya, berdoa dan berpuasa agar masing-masing kita menerima kesembuhan yang dari Allah. Dan kesembuhan itu mengalir dari kita kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, masing-masing kita bisa. Tidak perlu tunggu orang lain atau siapapun. Masing-masing kita bisa. Itu sebabnya Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Karenanya berdoa. Sebab doa adalah bagian dari pertumbuhan iman.
Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah salah satu ayat favorit kami. Bertekun dalam doa adalah inti kehidupan Kristen. Sebagaimana Kristus bertekun dalam doa, maka demikianlah kita. Dan hal ini berulang-ulang Paulus nyatakan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian juga Petrus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ halaman 97 paragraf 2. Doa yang tak henti-hentinya, artinya tekun berdoa, adalah kesatuan jiwa yang tak terputus dengan Allah. Sehingga kehidupan yang dari Allah mengalir ke dalam hidup kita. Dan dari hidup kita, kemurnian dan kekudusan mengalir kembali kepada Allah. Inilah pentingnya berdoa dalam pertumbuhan iman kita. Doa adalah syarat untuk menerima, dan yang kita terima adalah hidup yang dari Allah. Apakah kehidupan yang dari Allah yang dapat mengalir dalam hidup kita? Itu adalah rohnya, sebab roh sama dengan hidup. Karenanya, roh Allah yang mengalir dalam hidup kita adalah hidupnya Allah. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya saat kita menerima roh anak Allah, itu sama dengan menerima rohnya Bapa. Inilah bagian dari bertumbuh dalam iman. Sebab kita terhubung kepada Bapa oleh iman, dan bila mana Kristus tinggal dalam kita, dalam hati kita, maka Bapa tinggal dalam kita. Inilah pentingnya kita berdoa dengan tekun, agar kehidupan yang dari Bapa mengalir ke dalam hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Mulai dari orang kaya sampai orang miskin, dari pejabat tinggi sampai yang tidak punya posisi, bahkan yang beragama sekalipun, yang setia beribadah, semua punya masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika masalah melanda kita? Berdoa. Jika masalah melanda kehidupan kita, kita harus bertekun dalam doa. Bukan media sosial, bukan curhat kepada murid-murid Yesus yang kurang iman. Karena orang-orang yang kurang iman ini, bila mana kita datang, tidak bisa bantu. Dan kalaupun kita curhat kepada murid-murid Yesus yang kurang iman, yang kurang percaya, kiranya mereka juga sadar untuk bertekun dalam doa. Agar iman mereka bertumbuh dan orang yang butuh kesembuhan dapat dipulihkan. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau keluar menginjil, kita penuh semangat mau keluar menginjil, janganlah kekurang percayaan kita membuat kita kalah dan akhirnya binasa. Perhatikan nasihat berikut ini dalam Steps to Christ halaman 98 paragraf 1. Ketekunan dalam berdoa sangatlah penting. Jangan biarkan apapun menghalangi Anda. Lakukan segala upaya untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dan jiwa Anda sendiri. Ya. Kita berdoa masing-masing bersekutu dengan Yesus. Curahkan segala pergumulan kita dalam doa kepada Dia. Yesus tidak punya media sosial, tapi Dia senang kita curhat kepadanya. Curhat dalam doa. Ingat Hana, dia berdoa sampai dikira mabuk. Demikianlah kita seharusnya agar bertumbuh dalam iman. Hidup kita semakin setia. Dan tidak hanya mendengar firman Kristus, dan tidak hanya berdoa, tapi alami pertumbuhan sehingga kalau orang datang kepada kita meminta bantuan terutama kesembuhan rohani, kita bisa. Ingat Rabu malam kemarin,
Orang yang mengalami penderitaan paling besar seharusnya menjadi orang yang memberikan penghiburan paling besar juga. Sebab pengalaman hidupnya itu menjadi pembaharuan dalam dia. Karena Yesus yang menghibur dia dalam dirinya. Dia jadikan itu penghiburan bagi orang lain. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers halaman 345 paragraf 2. Kita harus makan dan minum firman kehidupan yang dilambangkan dengan makan dan minum daging dan darah Kristus. Mereka yang mengetahui kebenaran harus dididik untuk menerimanya dari gembala mereka sendiri dan mendoakannya serta mengamalkannya. Maka jiwa-jiwa akan bertumbuh dalam iman dan pengetahuan yang cerdas. Kita harus baca firman Tuhan. Tidak heran hidup kita ini penuh dengan kekurang percayaan karena makanan duniawi yang paling banyak masuk. Makanan sorgawi kurang. Membaca firman Tuhan sedikit. Renungan pagi dan renungan malam syukur-syukur dilakukan. Bahkan mungkin jarang. Atau kalaupun dilakukan sendiri-sendiri. Tidak jarang demikian ya. Bapak renungan sendiri mungkin sudah di kantor atau di mobil, ibu sendiri di rumah, anak mungkin tidak ikut lagi, macam-macam. Tidak heran hidup kita ini penuh dengan kekurang percayaan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita perlu baca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebab itu bagian dari pertumbuhan iman kita agar kita berbuah. Agar yang kita lakukan berhasil, penginjilan kita berhasil. Jadi kita tidak hanya mendengar firman Allah, tetapi kita harus baca dan renungkan. Dan apa yang dimaksudkan di sini bukan Bible Camp. Bible Camp itu bagus, tidak ada yang salah dengan Bible Camp. Tapi kita belajar firman Tuhan bukan karena Bible Camp atau hanya di Bible Camp. Kita perlu belajar secara pribadi, baca, selidik, dan temukan mutiara kebenaran. Maka iman kita bertumbuh. Karenanya ingat pekabaran saudara Yafet Elwin. 1 hour, apa istilahnya? 1 jam, 1 hari dalam setahun. Kaji kembali waktu-waktu kita. Setiap hari waktu kita ini untuk apa saja? Adakah kita sisihkan untuk baca Alkitab? 1 jam, 1 hari, setahun. Ingat jemaat Berea. Mereka lebih baik hatinya karena mereka terima firman, mereka dengar firman, dan dengan rela hati, lalu selidiki kitab suci apakah benar yang mereka dengar. Kita tidak akan bertumbuh dalam iman jika kita tidak beri makan kepada iman. Bagaimana iman mau bertumbuh? Makanannya tidak ada. Saat iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan, maka iman itu harus diberi makan agar semakin bertumbuh, yaitu dengan rajin makan firman Tuhan. Sebab apa yang kita baca mempengaruhi apa yang kita yakini. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita baca. Apa yang kita baca biarlah memberikan pertumbuhan kepada iman kita. Yohanes tuliskan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Untuk apa Yohanes catat akan kehidupan Yesus? Supaya barang siapa, termasuk kita yang baca, menjadi apa? Percaya.
bahwa Yesuslah anak Allah, Sang Mesias. Inilah pentingnya ada kitab suci dan pentingnya kita baca agar iman kita bertumbuh. Saya yakin masing-masing kita, entah dia setia atau tidak setia, entah dia Trinitas, non-Trinitas, siapa saja, apakah dia Advent, non-Advent, begitu beli HP atau tablet atau gadget, tindakan yang pertama umumnya install Alkitab. Alkitab langsung diinstal. Karena antisipasi ke gereja, pada waktu mendengarkan firman Tuhan bisa buka HP dan buka Alkitab. Tetapi apakah benar selalu dibuka? Ini yang perlu kita renungkan. Kita harus mau baca agar apa yang kita baca memberikan kepada kita kepercayaan. Kita percaya akan firman yang dinyatakan. Jadi pertumbuhan iman itu dimulai dari mendengarkan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian berdoa. Mengapa berdoa dan bukan baca Alkitab? Karena roh nubuat tadi nyatakan bahwa melalui berdoa kita menerima. Seruan kita didengar dan permohonan kita menerima jawaban. Dan bahkan sebelum baca Alkitab kita harus berdoa agar kita menerima kebenaran. Perhatikan seruan Sang Bapa kepada Yesus. Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak. Ya, perhatikan ini, berteriak. Ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Menarik bukan? Aku percaya, tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Sang Bapa sudah memiliki iman yang timbul dalam hidupnya oleh karena dia mendengar tentang siapa? Tentang Yesus. Itu sebabnya dia pergi kepada para murid Yesus. Tetapi dia sadar bahwa meski imannya telah timbul, namun dia masih perlu bertumbuh. Dan dia berseru kepada Yesus untuk tolong dia. Inilah doa itu. Berseru minta tolong. Iman sudah timbul dalam hati kita saat kita mendengar tentang pekabaran firman Yesus ini. Tapi adakah kita sadar bahwa kita ini tidak percaya? Adakah kita sadar kira kurang percaya? Adakah kita berseru kepada Yesus untuk tolong ketidakpercayaan kita? Itu sebabnya penting bagi kita untuk baca firman-Nya. Dan tidak hanya baca saudaraku dalam Tuhan, tetapi percaya apa yang kita baca. Banyak dari umat Allah membaca firman Allah, tapi yang mereka percaya adalah omongan manusia, omongan para pendeta. Mereka baca, tapi mereka tidak percayai bukan apa yang tertulis, tetapi apa yang para guru mereka ajarkan. Inilah pentingnya kita mempunyai waktu pribadi untuk baca dan renungkan. Kita perlu baca dan percaya apa yang kita baca. Maka kita akan rasakan pertumbuhan iman. Dan untuk itu kita perlu tinggal di dalam Yesus. Mengapa perlu tinggal dalam Yesus? Karena Yesus adalah kebenaran dan roh-Nya adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum baca firman Tuhan. Minta Yesus tinggal dalam hati dan pikiran kita, agar Yesus pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dari apa yang kita baca, sehingga kita menjadi percaya. Nah, mengapa tinggal dalam Yesus sudah dimulai sejak mendengar firman Kristus? Kalau saudara lihat dalam bagan ini, tinggal dalam Yesus sudah dimulai sejak mendengar Kristus. Bukan nanti sesudah baca Alkitab untuk kita tinggal dalam Yesus. Karena kesediaan hati untuk menerima adalah pekerjaan Allah dalam hati kita. Baru tadi pagi, renungan pagi. Mari kita baca bagi yang belum sempat. Jesus name above all names, halaman 171, paragraf 4. Anda akan menghadapi banyak prasangka, semangat palsu dan kesalehan yang salah.
Namun baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Anda akan menemukan lebih banyak hati yang telah dipersiapkan Allah untuk benih kebenaran. Siapa yang persiapkan hati? Allah yang persiapkan hati. Lebih dari yang Anda bayangkan, dan mereka akan menyambut dengan gembira pesan ilahi ketika pesan itu disampaikan kepada mereka. Artinya mereka dengarkan. Jadi orang-orang yang mendengar firman Kristus itu dan iman timbul dalam hidup mereka karena hati mereka telah dipersiapkan oleh siapa? Oleh Allah. Ini pentingnya kita mengerti akan kebenaran tentang pertumbuhan iman ini. Itu sebabnya penting bagi kita doakan agar program penginjilan kita, daerah-daerah yang kita kunjungi, orang-orang yang kita lawat, agar Tuhan persiapkan hati mereka. Sehingga pada waktu kita datang kabarkan apa yang mereka dengar itu menimbulkan iman dalam hidup mereka. Mereka yang mendengar firman Allah dan menyambut gembira adalah mereka yang hatinya Allah telah persiapkan, yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus yang adalah roh anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 216 paragraf 5. Persekutuanmu adalah dengan bapa dan anak, dan engkau bertumbuh dalam pengetahuan akan kesempurnaan ilahi. Anda tumbuh dalam rasa hormat, Anda mendapatkan keyakinan dalam persekutuan dengan Allah. Dengan menatap teguh kepada Yesus, engkau bertumbuh dalam iman dan belajar untuk tidak mempercayai diri sendiri. Engkau menghargai kata-kata Kristus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kata bertumbuh erat hubungannya dengan hidup. Kita perlu kehidupan untuk dapat bertumbuh. Sesuatu yang hiduplah yang bertumbuh. Dan kehidupan itu mengalir dari Bapa kepada kita melalui anaknya. Itu sebabnya kita harus tinggal dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang hidup, agar kita hidup dan bertumbuh. Iman kita bertumbuh hanya bila kita tinggal dalam Yesus. Sebab Yesuslah iman itu. Galatia 3 ayat 23 sampai 26. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak diperlukan. Oh bukan. Malah lebih lagi, sebab pencipta hukum itu yang tuntun kita, bukan di luar kita, sebagaimana hukum Taurat, tetapi di dalam kita. Sebab Yesuslah yang tinggal dalam kita, dan Dia tinggal dalam hati kita oleh iman. Itu sebabnya Paulus lanjutkan dalam ayat 27, Galatia 3 ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya telah mengenakan Kristus? Artinya menjadi manusia baru. Diri kita mati dan Yesus yang hidup dalam kita. Dan itu adalah hasil dari baptisan dalam Yesus. Setahu saya, di kelompok ini mayoritas sudah dibaptis dalam nama Yesus. Oleh karena itu, seharusnya mayoritas kita sudah mengenakan Yesus. Menjadi manusia baru dalam Yesus. Sebab itulah makna baptisan. Mati dalam Yesus dan bangkit sebagaimana Dia dibangkitkan menjadi manusia baru. Jadi, bila mana ada yang dibaptis dalam nama Yesus, itu bukan karena paksaan atau keharusan dari manusia, tetapi bagian dari pertumbuhan imannya dalam Yesus yang benar. Karena ada orang yang bilang bahwa pergerakan kita ini memaksakan orang supaya dibaptis dalam nama Yesus. Mereka merasa bahwa kalau mau bergabung dalam kelompok ini,
atau pergerakan ini wajib dibaptis dalam nama Yesus. Saya bilang ke beberapa yang bertanya, benar memang dipaksa. Tapi yang paksa bukan kami. Yesus yang paksa. Dia yang ketuk. Kalau kita buka, dia yang masuk. Dan oleh karena iman kita, dia tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita mengenakan Yesus. Dan kalau Kristus yang bekerja dalam hati kita, panggilan untuk menerima baptisan itu bukan dari orang lain, tapi dari dirinya. Bahkan dia yang mendesak, kapan saya boleh dibaptiskan? Bisa lihat? Jadi, mereka yang meminta untuk dibaptiskan dalam nama Yesus adalah bagian dari pertumbuhan iman mereka. Tetapi jangan lupa pengalaman para murid. Jangan sampai keduniawian dan hal-hal lain merusak. Sehingga kita kurang percaya, akhirnya tidak bisa bekerja. Dan bila telah mengenakan manusia baru, apakah berhenti di situ? Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Apa itu gambar halik atau gambar pencipta? Karakternya. Dan inilah yang penting kita kenakan dalam kehidupan kita. Saat kita mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru itu artinya kita mengenakan karakter ilahi. Yang kita akan terus perbaharui sampai mencapai kesempurnaan gambar ilahi. Inilah pertumbuhan iman. Sebab manusia baru kita peroleh dalam Yesus oleh iman. Dan iman itu sendiri adalah Yesus. Kita menerima kesempurnaan karakter ilahi karena kita tinggal dalam Dia dan bertumbuh dalam Dia. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Kristus khususnya tentang Allah yang benar, Anak Allah yang benar, dan Roh Kudus yang benar. Dan oleh karena pendengaran itu, iman timbul dalam hidup kita. Kita bersuka cita. Kita berdoa, bergumul, dan baca firman-Nya. Kita uji apakah benar demikian. Dan dari apa yang kita uji dan baca, kita semakin percaya. Kenapa? Karena itu pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Tetapi, keduniawian menggoda masuk. Masalah domestik merasuk. Akhirnya, kita tidak tinggal dalam Kristus. Sehingga meski kita dengar firman Allah, kita berdoa, bahkan baca Alkitab, kita seperti para murid yang hidup bersama Yesus tapi kurang percaya dan tidak bisa tolong orang yang datang kepada kita. Sebab memang di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat renungan tanggal 1 Juni kemarin berkata, keduniawian dalam hidup kita yang membuat kita menutup pintu hati kita, sehingga Yesus yang meminta izin masuk, tidak kita kasih masuk. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, berapa lama lagi Yesus harus sabar terhadap kita? Tahun ini adalah tahun penginjilan, kita sudah sepakat untuk bekerja bagi Tuhan, keluar untuk kabarkan kebenaran, pekabaran malaikat ketiga. Tetapi keduniawian dan masalah domestik masih melanda umat sisa. Ingat pengalaman bangsa Israel. Gara-gara satu masalah mereka kalah. Lawan Yeriko mereka menang, tapi lawan Ai mereka kalah. Lawan Trinitas kita menang, lawan diri sendiri kita kalah. Satu yang penting sekali kita pahami bahwa bukan hanya para prajurit yang maju berperang, bukan hanya para utusan yang pergi menginjil, yang perlu pertumbuhan iman, yang perlu pembaharuan hidup, bukan. Tetapi kita semua, karena masing-masing kita perlu benahi hidup. Kita maju bersama secara bangsa, kita maju secara kelompok umat sisa. Entah ada yang tinggal, tidak pergi, atau ada yang pergi diutus, kita semua punya bagian.
Dan kemenangan kita bukan karena kehebatan prajurit atau para utusan, tetapi karena kita tinggal dalam Yesus. Dan kita terus bertumbuh, terus menerus diperbaharui, terus berbuah dan terus kabarkan. Agar semakin banyak yang mendengar, timbul iman dalam hidup mereka. Dan semakin banyak orang yang bertumbuh dalam iman dalam Yesus. Semakin banyak orang yang disembuhkan. Dan karenanya saat Tuhan datang kedua kali, semakin banyak jiwa yang boleh menerima keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas nasihat firman-Mu. Engkau masih mau tinggal bersama kami ya Yesus. Engkau masih sabar kepada kami. Kami yang sudah mendengar, yang sudah timbul iman dalam hidup kami, oleh karena pendengaran firman-Mu, yang sudah mulai tekun berdoa, bahkan giat belajar firman-Mu, menguji segala sesuatu, dan memegang yang baik. Tetapi seringkali keduniawian, masalah-masalah domestik, mengganggu dan akhirnya kami menjadi kurang percaya. Kami yang seharusnya menang menjadi kalah. Oleh karenanya, biarlah melalui nasihat pengalaman para murid, melalui teguran Yesus kepada mereka, menjadi teguran bagi kami semua. Berapa lama lagi Yesus harus sabar terhadap kami. Tolong kami ya Bapa. Biarlah iman yang sudah timbul itu jangan mati. Biarlah kami giat belajar firman-Mu, tekun berdoa, sehingga iman kami bertumbuh. Dan itu hanya karena kami tinggal dalam Yesus. Sehingga bila mana kami keluar untuk mengabarkan kebenaran kepada banyak orang, Engkau persiapkan hati mereka dan banyak jiwa yang bertobat. Dan juga bila mana ada orang datang kepada kami, memohon bantuan, istimewa kesembuhan kerohanian, biarlah melalui kami Engkau salurkan kehidupan. Tolong kami ya Bapa. Kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.